Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan case tentang Hewlett Packard Reorganized to Remain Competitive. Lanjut. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Catherine Haryanto dengan NIM belakang 038, Muhammad Tata Saputra dengan NIM belakang 011, Esti Akas Nisasari dengan NIM belakang 027, Novita Eka Wulandari dengan NIM belakang 007, dan Saida Salsa dengan NIM belakang 043. Lanjut. HP Inc. adalah perusahaan teknologi informasi multinasional. HP sendiri sebelumnya merupakan divisi komputer pribadi dan pencetak dari Hewlett Packard Company. HP HP Inc. didirikan di garasi yang dikenal dengan garage HP yang berletak di Palo Alto dan diakui oleh banyak orang sebagai tempat kelahiran Silicon Valley. HP Inc. didirikan oleh dua orang sahabat, yaitu Bill Hewlett dan Dave Packard, yang berawal dari Bill bertemu dengan Dave dan akhirnya bersahabat dan membentuk Hewlett Packard Company. Perjalanan mulai awal bisnis HP Inc. berawal dari bisnis hardware yang berkembang hingga software. HP sendiri sebelumnya hanya memiliki target pasar bagi kalangan menengah ke bawah dan bisnis rumah tangga. Lanjut. HP sendiri memiliki satu filosofi, yaitu HPW. Tujuannya HPW ini untuk menimbulkan kepercayaan pada para pekerja untuk tetap berinovasi dan berinisiatif dalam memberikan kontribusi dan melakukan sesuatu yang benar dan tetap bagi perusahaan. SPW bisa sukses karena struktur organisasi yang sangat terdesentralisasi memungkinkan perjalanan strategi dari HP. Selanjutnya yaitu tantangan-tantangan yang dihadapi sehingga membuat dalam beberapa tahun sebelum Meg Whitman menjadi CEO, HP tergantikan oleh atau dipimpin oleh beberapa CEO. Yang pertama adalah karena innovation, masalah penemuan baru, yaitu teknologi inovasi dan permintaan konsumer sangat berganti dengan cepat karena teknologi berkembang sangat cepat, namun respon atau struktur HP belum bisa mencukupi sehingga ada kekurangan dalam rantai pasok dengan mulai dari proses desain sampai dengan produksi. Yang kedua yaitu banyaknya kejadian akuisisi perusahaan yang membuat para direktur ini khawatir dengan menurunnya harga saham HP yang terpuruk sehingga perlu diadakannya radical change atau suatu konsep turnaround yang bisa memulihkan HP. Baik, selanjutnya ada previous CEO. Mark Hurd terpaksa mengundurkan diri dalam skandal etika. HP memecat penggantinya. Leo Apotheker telah serangkaian laporan pendapatan yang mengecewakan dan penanganan pengumuman strategi utama yang gagal. Pada September 2011, Hewlett Packard baru saja memberhentikan kedua CEO secara berurutan sebelum mengundang Meg Whitman untuk mengambil peran pada September 2011. Seperti Miss Whitman, Miss Fiorina, dan Mr. Hurd, keduanya mengambil alih HP dengan sedikit pengalaman sebelumnya tentang HP dan telah membangun karir sebagian besar berdasarkan keterampilan mereka dalam penjualan dan pemasaran. Leo Apotheker, CEO yang menjalankan perusahaan kurang dari setahun sebelum Miss Whitman mengambil alih, dilatih sebagai ekonom. Keempat kepala eksekutif luar ini mengikuti 60 tahun HP yang dipimpin oleh para insinyur yang merupakan pendiri atau penghidup. Next, The Game Changer CEO. Whitman adalah produk dari pengalamannya di berbagai perusahaan Procter dan Gamble, Bain, Disney, Hasbro, FTD, Strike, Wright, eBay, dan kampanyenya yang gagal untuk jabatan gubernur California, di mana dia secara signifikan mengembangkan komunikasinya, keterampilan, dia juga bermain banyak olahraga. Mengapa Whitman menjadi CEO atau adakah berpengalaman di masa lalu?
Dewan telah banyak berubah setelah kepergian Mark Ford. Pada tahun 2010, sekitar setengah direktur sekarang baru. Benar, Dewan itu melayani perusahaan, itu mengawasi perusahaan, tetapi jika Anda tidak memiliki CEO yang tepat, itu tidak akan memiliki peluang. Whitman mengatakan dia adalah pengganti sebagai CEO eBay. Pekerjaan yang dipegangnya dari tahun 1998 hingga 2007, ia telah memenangkan pujian karena berhasil membimbing perusahaan dari 30 orang startup menjadi pembangkit tenaga listrik publik. Menilai pendahulunya telah menempatkannya memutuskan mana yang akan diselamatkan, mengembangkan rencana baru, menstrukturisasi perusahaan sehingga bisa lebih gesit di dunia yang serba cepat dan semakin mobile saat ini, yang semua dikemas dalam 5 tahun turnaround plan. Next. Lalu Whitman juga membuat kebijakan 5 years turnaround, di mana melalui rencana perubahan 5 tahun ini, Whitman memecat puluhan ribu karyawan yang sudah lama dan terus mengikuti inovasi, teknologi, persaingan, dan kebutuhan konsumen. Nah, perealisasian dari rencana tersebut di tahun pertama, HP meluncurkan produk baru, yakni komputer tablet yang sempat menjadi trending saat itu. Tapi tak lama kemudian, HP mulai mundur dari produksi tablet karena jumlah minat konsumen yang terus menurun. Next. Pada November 2015, Whitman memutuskan untuk membagi HP menjadi 2 perusahaan dengan fokus bisnis yang berbeda. Perusahaan tersebut yang pertama yakni HP Inc. yang dipimpin oleh John Weisler. Namun sekarang kepemimpinan tersebut telah jatuh pada Enrique Lores, di mana perusahaan ini berfokus pada bisnis hardware seperti komputer, PC, dan printer. Lalu yang kedua terdapat HP Enterprise yang dipimpin oleh Mac Whitman, di mana sekarang dipimpin oleh Antonio Neri. Perusahaan ini berfokus pada bisnis software seperti server, penyimpanan data, komputasi, dan layanan lainnya. Next. Nah, alasan dari Whitman membagi perusahaannya, yakni agar perusahaannya bisa lebih fokus dan lebih responsif terhadap masing-masing lingkungan. Ia juga beranggapan jika pemisahan perusahaan tersebut akan berhasil jika kedua perusahaan terus berkembang sebagai pemilik industri. Keputusan ini tentu memberi dampak yang cukup besar bagi perusahaan, di mana hal ini menyebabkan Whitman menghabiskan biaya yang cukup mahal dan melakukan PHK secara besar-besaran. Ia juga terkadang harus merubah arah perusahaan beberapa kali akibat adanya perubahan kondisi dan peluang bisnis. Lalu 9 bulan setelah split, Whitman telah memecat total 80.000 pegawainya dan kedua perusahaan masing-masing bernilai 50 miliar dolar lebih. Setelah 1 tahun, valuasi perusahaan tersebut meningkat sebesar 62%. Next. Yang selanjutnya yaitu departementalisasi yang digunakan HP untuk merampingkan perusahaannya sehingga apa yang terjadi dan produk-produk yang diluncurkan bisa berjalan dengan efektif tanpa membutuhkan biaya yang berlebihan. Yang pertama yaitu Hewlett Packard Labs atau merupakan suatu research and division team yang menjadi salah satu tim yang paling unggul, yaitu tim karena tim ini merupakan tim di mana sumber-sumber inovasi dan penemuan-penemuan baru yang akan menjadi produk HP ke depannya dibuat, dan kemudian tim ini juga yang harus melaunch produk tersebut. Tapi karena birokrasi yang panjang dari atas ke bawah, maka Whitman memutuskan untuk merangkum atau mendirikan sendiri perusahaan HP Enterprise sehingga perusahaan ini bisa menghasilkan karya-karya atau produk-produk baru yang inovatif dengan waktu yang cepat. Yang kedua yaitu divisional, pembagian divisional tergantung dengan penjualan dan juga pemasaran atau marketing. Yang pertama yaitu mengonsolidasikan tim penjualan menjadi satu unit global sales, sehingga tim penjualan ini bertugas untuk mengatur seluruh penjualan di dunia sehingga lebih terorganisasi dan terpusat. Dan selanjutnya yaitu untuk urusan-urusan yang langsung terlibat dengan pembeli atau market relation, customer relation,
seperti memasak